Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ambena Cahyati, anggota dari kelompok 7 NIM 11920500053. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kinetik gas. Saksikan video berikut. Yang pertama, ada pengertian teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas adalah konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelajuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak secara acak. Nah, setiap benda, baik cairan, padatan, maupun gas, tersusun atas atom-atom, molekul-molekul, atau partikel-partikel seperti oksigen, nitrogen, hidrogen, uap air, bahkan udara di sekitar kita juga merupakan contoh dari gas. Nah, sifat-sifat gas ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sifat makroskopis. Sifat makroskopis ini gas dapat kita amati dan kita ukur, seperti temperatur, tekanan, dan volume. Yang kedua ada sifat mikroskopis. Sifat mikroskopis ini tidak bisa diamati dan diukur, seperti kelajuan, massa tiap-tiap partikel penyusun inti, momentum, serta energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas. Selanjutnya, yang kedua, ada contoh dari teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya merebus air. Nah, saat awal dinyalakan, terlihat air masih dalam keadaan diam. Setelah mendidih, air akan terlihat seperti ada gelembung. Itu disebabkan saat awal, air atau partikel air masih dalam keadaan stabil dan belum mengalami perpindahan panas. Akan tetapi, saat mendidih, partikel air mulai bergerak lebih cepat karena akibat dari panas yang merambat dari kompor sampai ke partikel air tersebut. Sedangkan bunyi tersebut dikarenakan perubahan tekanan air yang ada di dalam teko, di mana partikel gas yang ada di dalam tergeser oleh pergerakan partikel gas lain yang menjadikan gas keluar dari teko sehingga menyebabkan teko berbunyi seperti peluit. Yang kedua, contohnya ada es batu. Ketika kalian mengambil es batu dari dalam lemari pendingin, kalian akan merasakan suhu yang dingin sekali di es tersebut dan di lingkungan sekitarnya. Jika es tersebut kalian letakkan pada kondisi lingkungan dengan suhu kamar, lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Kenapa demikian? Nah, hal itu disebabkan oleh suhu lingkungan mempengaruhi suhu es dan mengalami perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem dari es tersebut. Proses ini juga dibarengi dengan perpindahannya tekanan. Selanjutnya ada gas ideal. Yang pertama, pengertian dari gas ideal. Nah, gas ideal itu adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak dengan acak dan tidak saling berinteraksi. Dari beberapa eksperimen diketahui kalau semua gas di dalam kondisi kimia apapun, di temperatur yang tinggi ataupun temperatur yang rendah, akan cenderung memperlihatkan suatu hubungan sederhana di antara sifat makroskopisnya. Nah, sifat makroskopis tadi sudah dibahas di awal, seperti contohnya ada tekanan, temperatur, dan volume. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari gas ideal. Yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul-molekul dalam jumlah besar. Molekul ini dapat berupa atom maupun kelompok atom. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Artinya, semua molekul bergerak ke segala arah dengan berbagai kelajuan. Yang keempat, partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang kelima, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang keenam, setiap tumbukan yang terjadi
baik tumbukan antar molekul maupun tumbukan molekul dengan dinding, adalah tumbukan lenting sempurna dan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal adalah persamaan keadaan suatu gas ideal. Persamaan ini merupakan pendekatan yang baik untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu. Persamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Clapeyron tahun 1834 sebagai kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Charles. Nah, persamaan ini dituliskan sebagai P kali V sama dengan N kali R kali T. Dengan P adalah tekanan mutlak pada gas, V adalah volume, N adalah jumlah partikel pada gas dalam mol, T adalah temperatur dalam satuan Kelvin, dan R adalah konstanta gas ideal, yaitu nilainya 0,08205 atmosfer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permas Puspa Arianti. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi teori kinetik gas, tepatnya mengenai persamaan gas ideal. Nah, dalam pembahasan keadaan gas, ada 3 besaran yang saling berhubungan. Besaran-besaran tersebut adalah tekanan, volume, dan temperatur mutlak. Hubungan ketiga besaran ini telah dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan. Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut, mari kita pelajari beberapa hukum mengenai gas ideal. Nah, yang pertama itu hukum Boyle. Seorang ilmuwan yang menyelidiki hubungan volume dengan tekanan gas ini bernama Robert Boyle, tepatnya pada tahun 1627 sampai tahun 1691. Boyle telah menyelidiki hubungan tekanan dan volume gas dalam wadah tertutup pada temperatur tetap. Lalu, ia menyatakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan. Secara matematis, hukum Boyle ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan P dikali V sama dengan konstan atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1-nya itu merupakan tekanan gas awal dan V1-nya itu merupakan volume gas awal, lalu P2-nya merupakan tekanan gas akhir dan V2-nya merupakan volume akhir. Nah, dari persamaan hukum Boyle tersebut, hubungan tekanan dan volume pada temperatur tetap dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti grafik berikut ini. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Lalu, yang kedua itu ada hukum Charles. Seorang ilmuwan yang menyelidiki hukum Charles ini bernama Jacques Charles, tepatnya pada tahun 1747 sampai tahun 1823. Ia menyatakan bahwa volume gas berbanding lurus dengan temperatur mudaknya apabila tekanan gas di dalam ruang tertutup dijaga konstan. Nah, maka dari itu, hukum Charles ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1-nya itu merupakan volume gas awal dan V2-nya itu merupakan volume gas akhir, lalu T1-nya itu merupakan temperatur mutlak awal dan T2-nya itu merupakan temperatur mutlak akhir. Nah, hubungan temperatur dan volume menurut Charles ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti grafik berikut ini. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac. Seorang ilmuwan yang menyelidiki hukum ini bernama Joseph Gay-Lussac. Ia telah menyelidiki hubungan tekanan dan temperatur gas pada volume tetap, dan ia menyatakan bahwa jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas itu akan berbanding lurus dengan temperatur gasnya. Maka dari itu, hukum Gay-Lussac ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk grafik seperti grafik berikut ini. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Lalu, yang terakhir itu ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini merupakan gabungan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Hasil gabungan ketiga hukum ini dikenal sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac.
dan dinyatakan dalam bentuk persamaan PV per T sama dengan konstan atau P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Tekanan, volume, dan temperatur pada gas yang berbeda mempunyai karakteristik yang berbeda pula, walaupun jumlah molekulnya itu sama. Untuk itu, diperlukan satu konstanta lagi yang dapat digunakan untuk semua jenis gas. Nah, konstanta tersebut adalah konstanta Boltzmann. Nah, jadi persamaan tersebut dapat ditulis PV sama dengan N dikali K dikali T atau PV sama dengan N dikali NA dikali K dikali T, di mana N-nya itu merupakan jumlah molekul gas, Na-nya itu merupakan bilangan Avogadro, N kecilnya merupakan jumlah mol gas, dan K-nya itu merupakan konstanta Boltzmann. Pada persamaan tersebut, NaK disebut dengan konstanta gas umum. Jadi, persamaan gas tersebut dapat diubah menjadi PV sama dengan N dikali R dikali T, di mana R-nya itu merupakan konstanta gas umum, yaitu sama dengan 8,314 Joule per mol K atau 0,082 L atom per mol K. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan gas ideal. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Salah satu sifat gas ideal adalah molekul-molekulnya dapat bergerak bebas atau acak. Sekarang kita akan membahas pengaruh gerak molekul-molekul gas terhadap sifat gas secara umum dengan teori kinetik gas. Beberapa konsep dibicarakan dalam teori kinetik gas, antara lain yang pertama, tekanan gas. Tekanan gas ini yang akan kita bahas adalah tekanan gas akibat gerak molekul. Jika gas tersebut berada di dalam ruangan tertutup, molekul-molekulnya akan menumbuk dinding ruangan dengan kecepatan tertentu. Tekanan gas di dalam sebuah ruangan tertutup sama dengan tekanan gas pada dindingnya akibat ditumbuk molekul gas. Gaya tumbukan yang merupakan laju momentum terhadap dinding inilah yang memberikan tekanan gas. Walaupun arah kecepatan molekul tidak sama, namun besar kecepatan kelajuan molekul gas ke semua arah dapat dianggap sama. Nah, berikut dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan sepertiga NM P kuadrat per V atau PV sama dengan sepertiga NM P kuadrat. Mengingat bahwa Nm adalah massa gas M dan M per V adalah rho atau massa jenis, maka tekanan dapat dicari dengan persamaan PV sama dengan sepertiga rho V kuadrat. Dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, N per M kuadrat, N sama dengan jumlah molekul, M sama dengan massa satu molekul gas, dan V kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat kelajuan molekul N per S, dan rho sama dengan massa jenis atau kilogram per meter kubik. Yang kedua, energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Molekul gas yang bergerak mempunyai energi kinetik. Kita lihat kembali persamaan tekanan sebagai fungsi rata-rata kuadrat kelajuan di depan yang dapat dinyatakan sebagai rumus EK sama dengan 3/2 N KT atau EK sama dengan 3/2 N RT. Dengan keterangan EK atau energi kinetik rata-rata translasi gas atau Joule, K sama dengan tetapan Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. T sama dengan temperatur mutlak gas atau Kelvin, contohnya Kelvin, dan N jumlah mol gas. Adapun penerapan teori kinetik gas yang pertama ialah gerak Brown. Pada tahun 1827, Robert Brown menemukan gejala gerak kembaran yang terus-menerus dari tepung sari yang tergantung di dalam air. Yang kedua adalah penguapan. Proses penguapan dapat dijelaskan dengan dasar teori kinetik. Molekul-molekul air tarik-menarik satu sama lain. Tarik-menarik ini membuat molekul air berdekatan pada fase cair. Yang ketiga, kelembaban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang mengatakan bahwa udara di sekitar kita kering atau lembab. Keadaan ini disebut kelembaban udara.
Ketika kelembaban udara ini disebabkan oleh kandungan uap air di udara, semakin banyak uap air di suatu tempat, semakin lembab udara di tempat tersebut. Kelembaban udara ini biasanya dinyatakan dengan kelembaban relatif. Yang keempat, difusi pada organisme hidup. Difusi merupakan peristiwa bergeraknya suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Peristiwa difusi dapat diperhatikan ketika meneteskan zat pewarna ke dalam gelas berisi air. Zat pewarna yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada konsentrasi air akan menyebar ke seluruh air, walaupun kalian tidak mengaduk air. Pencampuran ini disebabkan oleh gerakan molekul yang acak. Difusi dapat juga terjadi dalam gas. Sebagai contoh, asap hasil pembakaran akan menyebar di udara. Jika kita mempunyai ruang tertutup yang berisi gas, maka molekul gas yang mempunyai konsentrasi tinggi akan bergerak menuju konsentrasi rendah. Gerak molekul gas akan berhenti jika konsentrasi di setiap bagian seimbang. Difusi sangat penting bagi organisme kehidupan. Misalnya, difusi gas karbon, difusi sangat penting. Difusi gas karbon, dioksida atau CO2 pada tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis. CO2 dari luar ini akan berdifusi dari luar daun ke dalam melalui stomata. Pada tumbuhan, pada hewan juga terjadi difusi ke dalam melalui difusi, yakni pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Pada proses pernapasan manusia, oksigen dimasukkan ke paru-paru. Oksigen ini berdifusi melintasi jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan di atas melibatkan gerak molekul gas. Ini berarti peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan teori kinetik gas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masuk pada materi berikutnya, yaitu contoh soal dan pembahasan teori kinetik gas, yang akan dibahas oleh saya, Sinta Milani, dengan nomor induk mahasiswa 1172050095. Nomor 1. Kamu sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun dan menginginkan sebuah ruangan agar diisi dengan sebuah balon helium yang besar dengan temperatur ruangannya sebesar 24 derajat Celcius. Balon diisi dengan gas helium dan memiliki volume sebesar 0,24 meter kubik serta tekanan di dalamnya sebesar 0,038 atmosfer. Berapa besar tekanan akhir balon besar tersebut hingga menempati ruangan sebesar 0,4 meter kubik? Pembahasannya diketahui dari soal bahwa temperatur ruangan tidak berubah-ubah atau konstan, sehingga kita dapat menggunakan hukum Boyle. Maka PV sama dengan K. P1 V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan yang kita ketahui bahwa P1 sama dengan 0,038 atmosfer, V1 sama dengan 0,24 meter kubik, dan V2 sama dengan 0,4 meter kubik. Maka, dan yang ditanyakannya adalah berapakah besar tekanan akhir balon besar tersebut? P2-nya didapat P2 sama dengan P1 dikali V1 per V2. Dan P2 sama dengan substitusikan P1-nya yaitu 0,038 atmosfer, V1-nya 0,24 meter kubik, dan V2-nya adalah 0,4 meter kubik. Maka hasilnya yaitu P2 sama dengan 0,0228 atmosfer. Jadi tekanan akhirnya yaitu 0,0228 atmosfer. Selanjutnya nomor 2, tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar. Suhu dan tekanan standarnya yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, dan R-nya 8,314 Joule per mol dikali K. Pembahasannya diketahui bahwa T sama dengan 0 derajat Celcius. T diubah dulu ke dalam Kelvin, maka 0 ditambah 273 sama dengan 273 K, N-nya sama dengan 5 mol, R-nya 8,314 Joule per mol dikali K, dan P-nya adalah 1 atmosfer, diubah dulu menjadi 1,01 dikali 10 pangkat 5 N per M persegi. Yang ditanyakannya yaitu volume dari gas 5 mol tersebut.
Jawabannya, untuk mencari volume gunakan persamaan umum gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Maka V sama dengan N dikali R dikali T per P. V sama dengan, substitusikan nilai-nilainya, 5 dikali 8,314 dikali 273 per 1,01 dikali 10 pangkat 5. Maka didapatkan hasil yaitu V sama dengan 0,112 meter kubik. Jadi, volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar adalah 0,112 meter kubik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal nomor 3. Yaitu suatu gas monoatomik memiliki energi dalam 6 kJ dan berada pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian tentukan banyaknya mol gas tersebut. Nah, nomor 3 ini yang ditanyakan yaitu mol gas dari gas monoatomik ya. Maka pembahasannya diketahui U ini energi dalam, U-nya sama dengan 6 kJ, diubah dulu ke dalam joule menjadi 6000 joule. R sama dengan 8,314 joule per mol dikali K, dan T-nya itu 27 derajat Celcius, maka diubah dulu ke dalam Kelvin ditambah 273, maka 27 ditambah 273 sama dengan 300 K. Nah, yang ditanyakannya yaitu N atau mol gas. Jawab, untuk menentukan banyaknya mol gas monoatomik tersebut, maka akan digunakanlah persamaan energi dalam gas ideal untuk gas monoatomik, yaitu U itu energi dalam ya tadi, U sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali T, maka N-nya sama dengan 2U, 2 dikali U per 3 dikali R dikali T. Maka N sama dengan, substitusikan nilai-nilainya dari U dan R dan T, berarti N sama dengan 2 dikali 6000 per 3 dikali 8,314 dikali 300, maka akan didapatkan hasil yaitu 1,6 mol. Jadi banyaknya mol gas tersebut adalah 1,6 mol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.